Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen ASN dan WOG. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapa itu pegawai ASN? Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu, di mana kita dapat menemukan pengaturan mengenai manajemen ASN? Yaitu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Berdasarkan pasal 141 Undang-Undang ASN, Undang-Undang ASN berlaku pada saat diundangkan, yaitu pada tanggal 15 Januari tahun 2014. Mengapa perlu adanya manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN? Karena rendahnya kinerja birokrasi dan adanya praktik KKN. Oleh karena itu, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagaimana pengelolaan manajemen ASN? Yang pertama dari manajemen PNS, manajemen PPPK, pengelolaan JPT, dan yang terakhir organisasi dan sistem informasi. Manajemen PNS dilakukan dimulai dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta pelindungan. Sedangkan manajemen PPPK dimulai dengan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Adapun pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT dimulai dengan pengisian JPT, pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan yang terakhir pegawai ASN yang menjadi pejabat. Lalu masuk ke pembahasan berikutnya mengenai WFG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pendekatan WOG ini mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. WOG telah berkembang di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris, ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahan Partai Buruhnya Tony Blair pada tahun 1990-an. Lalu, mengapa WOG ini penting? Yang pertama, karena dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Terakhir, adanya perkembangan teknologi dan informasi.
Terakhir, bagaimana cara melaksanakan WUG ini? Yang pertama, respon pemerintah yang terintegrasi. Kedua, menghilangkan sekat sektoral. Ketiga, koordinasi. Keempat, kerjasama antar instansi pemerintah. Kelima, kolaborasi. Dan yang terakhir, sinergitas. Sekian, semoga bermanfaat.